Halo semua, salam sejahtera. Kami dari kelompok 6. Di video ini kami akan membahas hasil dari diskusi kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 6, yaitu ada Aulia Relita, Dina Desnia, Indah Verita Saripurba, Sofia Nabila, dan Tivia Apriani. Nah, materi yang akan dibahas adalah masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Dari materi yang akan dibahas memiliki 4 teori. Yang pertama ada teori Brahmana, yang kedua teori Waisya, yang ketiga teori arus balik, dan keempat teori kesatria. Nah, berikut adalah pembahasannya. Selamat menikmati. A. Teori Brahmana. Teori Brahmana, teori ini didukung oleh J.C. van Leur yang mengatakan kebudayaan Hindu-Buddha India menyebar melalui golongan Brahmana. Teori ini menegaskan kembali bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Hal ini didukung oleh beberapa prasasti di Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta. Bahasa dalam kitab suci Weda dan upacara keagamaan merupakan bahasa yang dikuasai oleh golongan Brahmana. Golongan kasta Brahmana juga memahami ajaran Hindu secara utuh. Di sisi lain, teori Brahmana tidak menepis kontak penguasa di Nusantara dan di India terjadi berkat hubungan dagang. Pendapat itu didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Golongan Brahmana dikenal menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa sehingga jelas bahwa ada peran Brahmana dalam masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. 1. Isi dari teori Brahmana. Teori Brahmana menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dilakukan oleh kaum Brahmana. Mulanya, kedatangan kaum Brahmana ke Indonesia memiliki tujuan untuk memenuhi undangan kepala suku yang tertarik dengan agama Hindu. Kaum Brahmana ini datang ke Indonesia dan mulai mengajarkan agama Hindu ke Indonesia. 2. Bukti-bukti adanya teori Brahmana. Ada banyak teori yang masuk ke Indonesia, tetap hanya teori Brahmana yang sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Bukti-bukti tersebut antara lain agama Hindu bukan agama modifikasi karena keagamannya menjadi monopoli kaum Brahmana, sehingga hanya golongan Brahmana yang mampu dan berhak menyiarkan agama Hindu. Prasasti India pertama bahasa Sanskerta, sedangkan di India bahasa tersebut hanya digunakan dalam kitab suci dan upacara keagamaan. Jadi, kaum Brahmana yang lebih mengerti penggunaan bahasa tersebut. 3. Tokoh-tokoh teori Brahmana. Resi Agastya, tokoh teori Brahmana yang terkenal dengan jasa-jasanya ketika menyebarkan agama Hindu di berbagai daerah Indonesia. MPU Brahmana sebagai pendeta asal kerajaan Kediri pada masa pemerintahan Airlangga. MPU Tantular yang merupakan seorang resi yang pejuangnya ternama dan karyanya bernama Sutta Soma. Hang Hyang Nirarta, tokoh Brahmana legendaris di Bali yang berasal dari kerajaan Majapahit. Dang Hyang Nirarta merupakan seorang tokoh agama Hindu yang menyebarkan agama hingga ke Bali. B. Teori Waisya. Teori Waisya menyatakan bahwa golongan Waisya yang mempunyai peran besar dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Orientalis Prof. Dr. N.G. Krom, pengusung teori Waisya,
berpendapat golongan yang terdiri dari pedagang, petani, dan pemilik tanah tersebut sudah mengenal agama Hindu-Buddha. Kedatangan golongan Waisya ke Indonesia, kata Krom, juga memperkenalkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha pada rakyat Indonesia di samping berdagang. Golongan ini diyakini menetap sementara waktu dan tidak jarang juga menetap permanen di Nusantara, lalu menikah dengan penduduk setempat. Teori Waisya berpendapat bahwa pedagang India memiliki peran besar dalam menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Pendukung teori ini adalah Prof. Dr. N.G. Krom. Kedatangan para pedagang dari India selain melakukan perdagangan juga memperkenalkan ajaran agama Hindu-Buddha. Teori arus balik. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran Hindu-Buddha dilakukan oleh orang-orang Indonesia yang pergi ke India lalu mempelajari ajaran dan budaya kedua agama tersebut di sana. Nah, selain dari pedagang India yang menyebarkan agama, pedagang Indonesia juga pergi ke India pada awalnya untuk berdagang. Ketika menunggu bergantinya arah angin yang akan membawa mereka kembali ke Indonesia, mereka singgah sementara waktu di India. Teori arus balik mengatakan bahwa yang telah berperan dalam menyebarkan Hindu di Indonesia adalah Indonesia sendiri. Teori arus balik condong kepada kepercayaan bahwa orang Indonesia sendirilah yang menyebarkan agama Hindu di negeri ini. Teori kesatria. Teori kesatria pertama kali dikemukakan oleh Cornelis Christian Berg atau C.C. Berg, yaitu seorang keturunan Belanda yang lahir di Bandung. Meskipun berlatar pendidikan hortikultura, C.C. Berg juga tertarik dengan sejarah peradaban Indonesia. Ketertarikannya ini bahkan tertuang dalam karyanya berjudul Sejarah Jawa. Faktor pendukung teori kesatria. Ada sejumlah faktor pendukung teori kesatria, yaitu sebagai berikut. 1. Berjiwa berani dan semangat. Kesatria memiliki sifat yang berani dan penuh semangat. Hal ini tampak pada situasi kerajaan yang berani menaklukkan wilayah dengan berperang. Situasi tersebut mampu mendukung teori kesatria. 2. Kehancuran kerajaan India Selatan. Pada masa itu, memang tengah terjadi kehancuran di kerajaan-kerajaan India Selatan. Sehingga untuk menyelamatkan hidup, banyak perwira yang pergi ke Nusantara untuk mencari tempat tinggal. Nah, inilah hasil diskusi dari kelompok kami tentang materi masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Maaf jika ada yang kurang tentang pembahasan materi ini ataupun kesalahan. Terima kasih.